Keanekaragaman hayati merupakan suatu istilah yang menggambarkan keberagaman makhluk hidup di bumi, mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Karena arus globalisasi dan efisiensi yang menuntut suatu keseragaman dan mengakibatkan krisis keragaman di berbagai bidang, terutama pada keanekaragaman jenis fauna. Karena banyaknya ekosistem yang terganggu yang menyebabkan kepunahan dan mengancam kehidupan berbagai spesies akibat perusakan habitat. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara mega biodiversity karena kaya akan keanekaragaman hayatinya. Namun, Indonesia juga termasuk negara yang penurunan keanekaragamannya tinggi. Padahal diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan di dunia. Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia, yaitu sebanyak 515 jenis dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia juga hidup di Indonesia. Namun sangat disayangkan karena pada tahun 2022, 16.900 spesies hewan terancam punah dari data yang tercatat dalam International Union for Conservation of Nature atau IUCN Red List. Jumlah tersebut terus meningkat 2,55% dari tahun sebelumnya. Hewan yang terancam punah terus-menerus meningkat, yang mana 2020 merupakan tahun yang mengalami kenaikan terbesar, yaitu sebesar 8,76%. Terdapat 1.842 hewan reptil, 2.606 spesies amfibi, 1.400 spesies burung, dan 1.340 spesies mamalia yang paling banyak terancam punah dalam kelompok vertebrata pada tahun 2020. Salah satu hewan reptil yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata yang terancam punah ialah penyu. Penyu merupakan hewan reptil yang masih dalam kelompok vertebrata dan tinggal di laut, namun terkadang juga datang ke darat untuk bertelur. Biasanya, spesies penyu dewasa dapat ditemukan di perairan dangkal, pantai, teluk, laguna, dan muara. Seiring berjalannya waktu, penyu terancam punah karena disebabkan oleh kerusakan habitat pantai dan ruaya pakan, kematian akibat interaksi dengan aktivitas perikanan, pengelolaan teknik-teknik konservasi yang tak memadai, perubahan iklim, penyakit, serta pengambilan penyu dan telurnya yang tak terkendali merupakan faktor-faktor penyebab penurunan populasi penyu dan dibutuhkannya upaya pelestarian. Salah satunya yaitu penangkaran penyu guna untuk menyelamatkan penyu yang hampir punah. Perubahan iklim selain mengancam kehidupan penyu karena rusaknya habitat asli penyu, namun perubahan suhu yang menyebabkan perubahan iklim semakin panas dapat mempengaruhi seks rasio sehingga telur-telur penyu yang penetas tersebut sebagian besar ialah betina dan terjadinya ketidakseimbangan rasio antara pejantan dan betina. Selain perubahan iklim, perburuan ilegal juga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan penyu. Diperkirakan lebih dari 1,1 juta penyu laut dibunuh secara ilegal dan beberapa kasus diperdagangkan pada periode 1990 sampai 2020. Meski telah dilindungi undang-undang dari kegiatan penangkapan, sebanyak 44.000 penyu dieksploitasi pada 10 tahun terakhir di 65 negara atau teritori dan 44 dari 58 arena utama populasi penyu. Peneliti menyampaikan bahwa wilayah utama pengambilan dan perdagangan penyu ilegal adalah Asia Tenggara dan Madagaskar, terutama untuk penyu sisik yang terancam punah. Penyu sisik digemari oleh perdagangan satwa liar karena cangkangnya yang indah. Oleh karena itu, dalam 30 tahun terakhir sebanyak 95% penyu yang diburu berjenis penyu hijau dan penyu sisik yang dilindungi perundang-undangan di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Penyu merupakan hewan vertebrata yang hidup pada iklim yang hangat. Sehingga di Indonesia terdapat 6 jenis dari 7 jenis penyu yang dapat hidup di Kepulauan Indonesia,
Salah satunya yang dapat berkembang biak sangat baik adalah penyu hijau. Populasi penyu merupakan salah satu bagian penting dalam ekosistem, terutama pada kehidupan manusia. Karena populasi penyu yang berkurang di perairan Indonesia dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Dampak negatif yang dapat terjadi apabila populasi penyu berkurang, di mana kurangnya pengembang biakan dan tumbuhnya tanaman bakau sehingga memicu terjadinya abrasi pantai atas naiknya air pantai ke daratan pemukiman karena tumbuhan bakau memerlukan nutrisi yang berasal dari feses atau kotoran penyu. Selanjutnya terjadinya pengurangan pengolahan CO2 menjadi energi dalam bentuk biomasa pada ekosistem perairan karena kurangnya nutrisi yang dapat diberikan oleh penyu kepada tumbuhan. Kemudian terjadi pengurangan pengolahan CO2 menjadi energi dalam bentuk biomasa pada ekosistem perairan karena kurangnya nutrisi yang dapat diberikan oleh penyu kepada tumbuhan lamun. Padahal, ketersediaan CO2 dalam perairan dapat membantu keberlangsungan ekosistem laut yang nantinya akan berpengaruh pada ekosistem lainnya termasuk manusia. Kemudian dalam protein yang baik bagi hewan laut dan hewan laut yang baik dikonsumsi manusia berasal dari populasi perairan yang sehat pula. Kurangnya populasi penyu inilah berdampak negatif dalam menjaga ekosistem laut yang sehat bagi jutaan ikan dan hewan laut lainnya. Sehingga ikan dan hewan-hewan laut yang memiliki protein yang baik dikonsumsi akan berkurang nantinya dalam tubuh manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya populasi penyu dapat mengubah ekosistem kehidupan makhluk hidup dan berakhir pada rantai makanan. Sehingga apabila ekosistem pada perairan rusak atau tidak sehat, manusia akan terkena dampak di mana makanan yang dikonsumsi akan kehilangan protein atau manfaat yang terkandung karena manusia merupakan konsumen utama yang dapat mengkonsumsi tumbuhan dan daging. Termasuk sumber makanan yang terdapat di daratan, sumber makanan di daratan akan berpengaruh karena adanya rantai makanan yang hilang yang disebabkan oleh rusaknya salah satu ekosistem. Oleh karena itu dibutuhkannya upaya dalam menjaga dan melestarikan kehidupan penyu seperti yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Perikanan atau Himikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, berkolaborasi dengan Ocean Young Guards atau OYG untuk menggelar kegiatan Sea Turtle Conservation Journey di kawasan konservasi penyu Yayasan Raksa Bintana, Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, 19 sampai 20 Agustus 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap penyu yang merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya terancam punah. Kegiatan Sea Turtle Conservation Journey memiliki 5 agenda utama, yakni edukasi pemahaman penyu, pembuatan eco-brick, penyemaian vegetasi, beach clean up, dan perilisan tukik ke habitat utamanya di Pantai Batu Hiu. Dapat dilihat dari proyek yang dijalankan oleh Himikan Universitas Padjadjaran yang berkolaborasi dengan OYG dalam upaya menjaga dan melestarikan populasi penyu, masyarakat Indonesia juga dapat ikut mendukung, menjaga, serta melestarikan populasi penyu dalam bentuk mendukung atau mengikuti kampanye proyek yang dilakukan oleh lingkungan sekitar, atau bahkan menjadi volunteer dari proyek-proyek yang dibuat dalam upaya penjagaan dan pelestariannya. Selain itu juga dapat mengikuti pelepasan tukik guna mencegah punahnya populasi penyu di habitatnya dari penangkapan ilegal masyarakat. Kemudian ikut serta dalam melakukan upaya konservasi satwa langka di Indonesia agar tidak punah, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran, membuat papan larangan, melaporkan orang yang berburu satwa liar dan hindari transaksi binatang langka.